بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. نواصل الدرس في الحديث النبوي، الحديث التاسع، hadis yang ke-9 min babi at-taubah, bab taubat. Wa an Abdullah bin Ka'b bin Malik, dari hadis ini dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini adalah seorang sahabi, salah seorang syair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 orang yang penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Ka'ab bin Malik, kemudian ada Hasan bin Thabit, ada satunya Ibnu Rawaha. Dan mereka ini berjuang dengan syair mereka. Jadi karena waktu itu ibaratnya media sosialnya itu syair, maka Nabi pun punya pendukung penyair-penyair yang mereka menyampaikan syair-syair, temanya diantaranya pujian terhadap Nabi. Nah, bahwa dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa para sahabat itu berjuang, apa yang mereka, potensi yang mereka miliki, kemampuan yang mereka miliki, maka mereka berjuang untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab ibni Malik radhiyallahu anhu, wa kana Abdullah ibni Ka'ab bin Malik ini berarti anak Ka'ab ibni Malik. Wa kana qaida Ka'b radhiyallahu anhu min banihi hina amiya. Wa kana, siapa ini? Abdullah. Wa kana Abdullah, isim kanannya ada dhamir situ. Apa di beliau ini Abdullah ibni Ka'ab bin Malik ini qaida. Apa qaida ini? Penuntun. Dari qada yaqudu qiyadatan, bahwa qaid. Qaid ini bisa juga panglima. Qaida, tapi di sini qaida yang menuntun Ka'ab radhiyallahu anhu min banihi, di antara banihi. Namanya banihi putranya, anaknya. Bani Israel, Bani Muttalib. Nah, jadi keturunannya. Riwayat Ka'ab bin Malik ini punya keturunan, punya anak 3. Ada Abdullah, ada Ubaidillah, satunya kalau tidak keliru Abdurrahman. Ubaidillah, bukan Ubaidillah Sengayam, bukan. Hina amiya, ketika hina ini zamana. Amiya, apa arti amiya? Sumun, bukmun, umyun. Amiya faqih, buta. Ya. Jadi beliau mungkin di usia tuanya menderita kebutaan. Nah, siapa yang menjadi penunjuk jalannya itu adalah Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Dan di Mesir itu banyak adalah beberapa mahasiswa itu yang kafif, yang tidak buta, masih belajar. Dan kita ini mata yang sempurna,
Ada kemarin dalam sebuah tayangan seorang anak hafiz Quran buta dia. Ketika ditanya, apakah sedih nih? Dan 30 juz hafal, bukan juz 30 juz. Saya lupa siapa namanya. Ketika ditanya oleh kru di sini, apakah kamu bersedih dengan kebutaanmu? Dia malah bilang, tidak, saya bersyukur dengan kebutaan ini. Karena nanti dengan kebutaan ini saya akan mempertanggungjawabkan mata saya di hadapan Allah. Mata saya ini adalah mata yang alhamdulillah terjaga. Mata yang alhamdulillah dapat menghafal Quran dengan baik. Ini tidak melihat seusianya. Dalam hadis dikatakan orang yang kehilangan penglihatan kemudian habibatan, kedua matanya, kemudian sabar dia, maka Allah menggantinya dengan surga. Secara umum, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, jadi kita ini kan enak melihat nih sekarang. Coba pian pejamkan mata pian. Nah, sehari pian pejamkan. Kayak apa rasanya? Ini kan enak melihatnya. Nah, jadi seharusnya makanya sebenarnya kita itu diarahkan setiap saat untuk bersyukur. Coba bangun tidur, apa bacanya? Allahumma hdina fiman? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bersyukur ya. Kada berduit, apakah ayatnya berganti? Misalnya ketika berduit kita ganti ayatnya Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah, apa kada berduit ayatnya? Tetap inna lillahi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Berduit, alhamdulillahi rabbil alamin. Apapun itu pesan sebenarnya. Mustahil Allah mengulang-ulang kegiatan bacaan sholat itu Fatihah alhamdulillah tanpa ada makna. Nah, kita harus pandai menangkap makna itu. Pian ada orang tuanya yang meninggal dunia. Ya tak? Birin? Dua-duanya. Masih hidup pian, bersyukur. Ya tak? Orang tua meninggal, tapi masih hidup pian, ya kan bersyukur juga. Berubah ayatnya innalillahi, enggak. Kita diajak menghadapi permasalahan. Ya. Siapa lagi? Pian, mama ya. Ada lagi? Ya. Jadi tetap alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di sini Ka'ab ibni Malik ini beliau amiyah, buta di usia senja. Qala Abdullah ibni Ka'ab bin Malik ini qala. Jadi anak alim, abahnya alim turun. Nah, kenapa? Kata Syekh Hisam, salah satu sebab keterbukaan futuh itu, ya, futuh, rusuh, ya, futuh itu adalah tadris, barakat tadris, berkat mengajar, keberkahan mengajar. Nah, makanya kan di sini pian diajarkan untuk belajar dan mengajar. Kenapa kata Ustaz lupa? Kenapa kata kalau tidak keliru kata Gus Baha? Kenapa itu nanti Gus itu alim-alim? Kalau enggak anaknya, cucunya. Bahkan dalam surah Al-Kahfi itu wa kana abuhuma shalihan. Jadi salah satu kan ceritanya ada jidaran yuridu ayyan qadda fa aqama, ya. Di sana ada harta anak yatim, ya tak? Nah, kemudian Nabi Khidir membangun kembali, ya. Karena di situ ada wa kana abuhuma shalihan. Karena kedua kakek-kakeknya itu adalah orang soleh. Jadi mohon maaf, kesalehan kita ini sangat mungkin, mudah-mudahan ya, akan bermanfaat bagi anak cucu kita. Yaitu Kalampayan itu menurut riwayat berdoa ketika Lailatul Qadar tuh keturunan beliau 7 keturunan alim-alim. Maka coba diperhatikan saja, umumnya ulama-ulama itu di Banjar itu kalau ditarik silsilahnya, maka umumnya ada keturunan Datuk Kalaiman Syekh Muhammad Al-Asad Al-Banjari. Nah, kita kata mudah-mudahan anak-anak kita. Jadi karena apa? Karena katanya
sedekah orang tuanya mengajar tadi. Jadi pian jangan bakhil mengajar. Mengajar tidak harus mengajar tuh adik-adik halus, adik-adik halus, nanti santri baru, adik kelas. Ya. Mengajar itu udah hal papan tulis. Mengajar itu adalah bagaimana kita misalnya mencontohkan kebaikan-kebaikan, keadaban-keadaban. Qala sami'tu Siapa yang berkata ini? Abdullah. Sami'tu, aku mendengar Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu yuhadditsu. Haddatsa yuhadditsu. Bercerita seperti Ustaz ini bercerita. Jadi ilmu ini Abdullah mendengar dari Ka'b bin Malik. Ya kan? Terus nanti diriwayat sampai ke kita. Nanti suatu saat 10-20 tahun kan bercerita. Saya mendengar Ustaz Nasruddin yuhadditsuna bercerita kepada kami. Nanti cucu pian, anak cucu terus generasi inilah namanya ittisal sanad. Ya. Yuhadditsu bihadithihi. Dia bercerita. Nah ini berarti beliau bercerita kemana nih, kepada siapa? Kepada siapa berceritanya? Kepada Abdullah anaknya. Berarti antara anak dan bapak ini bepanderan. Tadi sekilas ada ibu merilis perkataan Syekh Ramadan Al-Buti, bahwasanya duduk bersama keluarga itu adalah salah satu ibadah. Makanya Ustadz meluangkan waktu. Nanti pian demikian, luangkan waktu dengan anak, dengan keluarga. Maka biasanya Ustadz jalan. Kata ibu sendiri aja, enggak. Karena berbelanja, membantu istri, itu bagian dari ibadah. Pian belum deh. Nanti Ustadz Hanif, nanti Ustadz Jenal juga merasakan. Artinya itu bagian dari ibadah. Jadi jangan dipikir ibadah itu melulu di masjid. Nah jadi ini persepsi ini yang harus kita bangun bersama. Ibadah itu luas sekali. Ya. Bahkan bisa sebaliknya, kata Syekh Jarnuzi dalam Ta'limut Ta'lim, berapa banyak kegiatan yang aktivitas yang kelihatannya ibadah tapi tidak menjadi nilai ibadah. Karena apa? Bifasadin niyah. Niatnya salah. Ta'lim, kenapa ta'lim? Oh, biar ada calon mertua di sana. Maulid apa? Biar cewek-cewek nanti terpesona mendengar suaraku. Ya toh? Karena bagus nih. Tapi apakah sakit maulidan kena riya? Salah lagi. Jadi apa? Kalau Habib Umar tipnya apa? Biarkan kebaikan pura-pura sampai lupa, berpura-pura. Dilatih terus. Qad aflaha man tazakka. Tazakka ini proses penyucian diri. Latihan. Setan tuh pandai menggoda. Kalau sehingga kamu maulidan, kene kamu riya, kada jadi maulidan. Nah, 2 kali. Jadi bagaimana penyakitnya? Sebaliknya banyak amal, pekerjaan, kegiatan, aktivitas yang kelihatannya dunia tapi menjadi aktivitas akhirat. Karena apa? Bisalahin niyah, dengan niat yang baik. Jadi niat kuncinya niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi innama itu nanti namanya adatu hasrin dalam balaghah. Jadi amal itu, pekerjaan itu dinilai kapan itu disebut sebagai pekerjaan, aktivitas amal, kegiatan dengan niat, hanya dengan niat, apapun bentuknya. Ya. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, coba. Bagaimana nih, betapa demokratisnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ini 2 nabi dua-duanya nih. Soleh. Ya, karena abahnya soleh, anaknya soleh. Bagaimana diabadikan dalam Al-Quran, bagaimana dialog, ada komunikasi antara anak dan bapak. Dia anak nih, kalau nanti pian punya anak, tidak berkomunikasi dengan pian sebagai orang tua, komunikasinya dengan siapa? Dengan orang lain. Maka dia mencari dengan pacarnya. Dia tidak punya kebahagiaan di rumah. Bahkan katanya kalau anak perempuan tuh ketika dia tidak disayang di rumah, maka dia akan mencari tempat orang lain yang menyayanginya. Langsung kelepar. Tapi kalau anak cewek ini atau anak cowok sering kita
goda, sering dia sudah mendapat cinta dari orang tua. Jadi dia tidak akan mudah jatuh cinta kepada orang sembarangan. Nah, Nabi Ibrahim bagaimana? Ini masih muda nih. Kan lama nih Nabi Ibrahim tidak punya anak. Akhirnya punya anak Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'i. Ketika sudah dewasa, sudah bisa bekerja. Lanjutan ayatnya. Falamma balagha ma'ahu sa'i. Sudah mulai dewasa, kata Nabi Ibrahim, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahu." Aku bermimpi, aku nih menyembelih ikam, menyembelih pian. Siapa pendapatmu? Kalau kita nih nggak ada, misalnya, jangan misalnya, seandainya Ismail tuh kita, pian menyembelih ulun, kada salah kah? Kan? Nah. Kemudian Nabi Ibrahim itu tidak langsung, karena perintah Allah sembelih aja sudah. Enggak juga. Nanya dulu nih, pada pertanyaan ini kan tahsilul hasil. Ngapain ditanya? Udah perintah kok. Karena ru'ya para nabi itu perintah. Bener. Apa? Nih bagaimana responnya Ismail, Nabi Ismail alaihi wassalam? Karena dididik oleh Nabi Ibrahim, putra Nabi, dididik dengan baik, adab dengan baik. Apa nih? Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu ya Ismail? Ya abati. Panggilan abah nih. Ya abati, nggih bah. Begitu. Kalau kita nak, nggih. Gitu. Kalau Ustaz, nak, nggih Ustaz. Nah, coba dipaksa. Ya abati. Abati ini panggilan lembut ya. Nggih bah. Apa bahu abahulun? Pun. Di dalam tuh lebay. Tapi kan kayak lebay kalau begini dengan orang tua. Nah, ini dia harus dipaksa. Sekarang coba orang tua ini nomor berapa? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa bil walidaini ihsana. Dua. Allah dulu, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Perintah tentang ibadah hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Coba dengan orang tua pian perhatikan aja. Susah kita. Hendak sare ke jalan orang tua. Sama pian di Mekah. Kalau di Mekah tuh cobaannya luar biasa. Kalau dia muntah di kampung, kita kan ada sarik-sarik, tapi di sana tuh kenapa emosi begitu? Nah, itulah. Nah, dengan orang tua pun demikian. Ayun nasi bi husni sahabati ummuka abuka. Ini perhatikan, dipaksa dia. Ya. Karena Nabi itu diutus adab. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Adab. Al-adabu fawqal ilmi. Nah, jadi di sini apa kata Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa talla, sudah pasrah dan kelanjutan. Apa yang ingin disampaikan? Bosnya ada dialog antara bapak dan anak. Ada kedekatan. Di hadis takhallafa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Jadi nanti Ka'ab ini bercerita tentang bahwasanya Ka'ab ini pernah tidak ikut dalam peperangan bersama Nabi. Itu ghazwah Tabuk. Jadi semua ikut peperangan dengan Nabi kecuali Badar dan Tabuk. Nanti akan kita, hadis ini panjang ya. Hadis ini pertama kali Ustaz dengar dari ketika itu di Sukumpul. Pada paham dia waktu itu. Siang waktu itu. Pelajarannya kita Riyadhus Shalihin. Hadis ini panjang, kesimpulannya tentang taubat. Bagaimana nanti proses taubat Ka'ab bin Malik ini lumayan pelik. Akibat jujur maka agak susah. Bukan agak susah. Memang itulah semakin semakin dicoba. Ya. Jadi pian mohon maaf ketika mendapat cobaan itu berarti sebenarnya kita pilihan ya. Aktsarun nasi bala'an al-anbiya, sumal amsal fal amsal. Maka yang paling banyak mendapat cobaan itu ujian itu nabi-nabi. Al-amsal fal amsal. Kalau kita cobaannya corona ya belum seberapa. Ya. Maka bagaimana cobaan ini kita ambil hikmahnya kemudian kita atur
ini menjadi medan pahala untuk kita. Terakhir saya tutup, bagaimana tips hidup di dunia ini cuma 2 saja. Ajaban li amdil mu'min, ini sering saya ulangi, ala inna amrahu kullahu lahu khair. Orang mukmin itu semua jadi kebaikan. Mukmin ya, beriman artinya, punya keyakinan. In ashabatu sarra syakar, in ashabatu sarra syakar. Ketika dia dapat kemudahan, kenyamanan, kebahagiaan, kegembiraan, syakar, dia bersyukur. Maka ana khairan lahu, dan itu kebaikan. In ashabatu darra, dan ketika ditimpa kesusahan, musibah, bala, corona, covid, itu jomblo, macam-macam, semua, punya utang, berduit, semua sabar, maka khairan lahu. Itu pun jadi kebaikan. Jadi cuma 2 putihnya, dua saja kata punya. Sabar dan syukur saja. Dan itu kebaikan kedua-duanya. Nah, mudah-mudahan kita, dan ini sangat nyaman diucapkan tapi sangat sulit dipraktekkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk senantiasa mampu bersabar dan bersyukur. Ini mungkin akan beberapa kali kita baca. Yang paling penting bagaimana kita mengamalkan apa yang kita dapat, ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam warzuqna kamalan mutaba'ati lahu zahiran wa batinan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.